Hi everyone, welcome back to Skincare 101 with me, Afia Segaf. Siapa di sini yang kulitnya suka kering, merah-merah, atau lagi ngelupas-ngelupas? Nah, mari merapat karena saya punya produk yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kulit tersebut. Apalagi kalau bukan aloe vera gel. Kalau misalnya kamu penasaran, pengen nyobain produk-produk ini, tonton terus ya. Untuk kita yang tinggal di Indonesia pasti nggak asing sama yang namanya aloe vera atau lidah buaya. Dulu waktu saya masih kecil di halaman rumah saya itu ibu saya nanam lidah buaya. Terus udah gitu sering banget sama dia tuh diambil gitu lidah buayanya, terus gel di dalamnya itu diambilin terus diusap-usapin ke kepala saya, ke rambut saya sama adik saya supaya katanya rambutnya itu tumbuhnya lebih lebat, lebih tebal dan rambutnya tuh lebih sehat gitu ya. Nah sebenarnya sih kalau urusan rambutnya lebih lebat atau enggak, kayaknya enggak ya, karena dari sananya tuh rambut saya emang cenderung tipis gitu ya helaiannya gitu, jadi enggak yang terus jadi lebat banget. Tapi kalau rambut sehat sih saya ngerasanya iya gitu, dan kulit kepala saya ya relatif nggak punya masalah gitu ya dari dulu gitu, jadi mungkin ada gunanya juga ya. Nah terus lidah buaya itu juga sering dipakaikan oleh ibu saya ke anak-anaknya, ke kita-kita tuh kalau misalnya kita lagi ada misalnya kena gigitan serangga atau misalnya kena panas dikit gitu ya, atau kena sinar matahari. Dan memang sih lidah buaya itu kan punya kayak this soothing, cooling properties gitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita pakaikan tuh emang rasanya nyaman banget dan emang cepet hilang luka-lukanya. Jadi biasalah ya, namanya juga anak kecil lari-larian gitu misalnya di dapur udah gitu kesenggol teko panas gitu misalnya kan pasti kan agak-agak melepuh dikit gitu ya. Nah itu tuh sama ibu saya tuh dipakein lidah buaya yang langsung metik dari halaman. Emang beneran luka panasnya atau burnnya itu tuh cepet hilang, cepet sembuh. Jadi kalau misalnya saya ngelihat produk-produk skincare atau body care yang kandungan utamanya tuh aloe vera atau lidah buaya, saya langsung asosiasinya adalah dengan luka bakar, dengan kena sinar matahari, kulit yang kering pecah-pecah. Dan memang bener sih, karena kebanyakan produk yang dijual yang mengandung lidah buaya itu fungsinya adalah untuk itu. Nah, mungkin udah beberapa tahun sih ya sebenarnya ya, tiba-tiba yang namanya soothing aloe vera gel itu ngetop banget, dan datangnya atau trennya datangnya dari mana lagi kalau bukan dari Korea. Emang orang-orang di Korea Selatan itu suka tiba-tiba kayak terobsesi sama satu jenis ingredient tertentu gitu ya. Contohnya dulu banget pernah mereka tuh terobsesi banget sama snail essence gitu ya, atau essence dari air liur siput. Walaupun emang aneh banget, tapi inget gak sih dulu tuh hampir semua brand dari Korea tuh punya yang namanya produk snail essence gitu kan. Bahkan ada beberapa brand yang muncul dan dia menawarkan produk yang benar-benar hanya menggunakan snail essence aja. Nah sama dengan aloe vera juga seperti itu. Jadi gara-gara satu brand bikin terus ngetop banget, akhirnya semua brand bikin produk yang hampir sama, yang mirip-mirip banget, yaitu aloe vera ini. Nah setahu saya brand yang pertama kali bikin aloe vera gel ini ngetop adalah Nature Republic. Jadi Nature Republic itu ngeluarin produk yang namanya Soothing Aloe Vera Gel. Nah itu tuh 92% kandungan aloe veranya. Itu juga yang jadi ciri dari produk-produk asal Korea tersebut ya. Rata-rata mereka tuh mencantumkan berapa banyak kandungan aloe vera di dalam produk mereka. Jadi ada yang 92%, 93%, ada yang 99%, bahkan ada yang 100%. Nah itu jadi kita tahu bahwa most of the ingredients in that one particular product is aloe vera gel. Jadi emang kita mendapatkan manfaat atau khasiat yang maksimal gitu ya dari produk tersebut. Nah kegunaannya sendiri seperti yang tadi saya sebut, biasanya itu bisa dijadikan moisturizer atau pelembab untuk orang-orang terutama yang kulitnya kering atau dehidrasi. Atau misalnya bisa juga dipakai untuk, kadang-kadang kan kita tuh suka kalau misalnya kita lagi pakai bahan aktif misalnya kayak retinoic acid gitu ya dari dokter, atau misalnya benzoyl peroxide gitu kan, itu tuh kulit kita bisa pecah-pecah atau kering-kering banget. Nah itu juga bisa digunakan aloe vera gel tersebut. Oh iya, ini juga bisa digunakan di badan untuk misalnya mengatasi siku yang pecah-pecah atau lutut atau tumit. Terus bahkan bisa dipakai untuk seluruh badan juga, terutama kalau misalnya badan kita tuh lagi kering banget. Terus seperti tadi saya juga jelasin bahwa ini tuh bisa dipakai untuk minor burns gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu tuh melepuh, kena panas gitu, itu tuh bisa banget dipakaikan si aloe vera gel ini. Kita
kita cewek-cewek ya, terutama saya sih ya, sering banget kalau misalnya pakai catokan gitu ya, atau alat pengeriting rambut itu saya sering kena either tangan saya atau misalnya kuping saya, karena apalagi sekarang rambut saya pendek, itu kena alatnya itu dan itu panas banget kan gitu. Nah itu tuh bisa banget dikasihin aloe vera gel ini untuk membantu menurunkan temperatur bagian yang terbakar tadi itu dan juga mempercepat penyembuhannya. Terus juga of course kalau kamu habis kena sinar matahari, misalnya kamu berenang atau kamu ke pantai, it's a great after sun product. Jadi dulu itu saya pernah pakai satu produk dari Vaseline. Jadi Vaseline itu kan punya range yang dari aloe vera kan, tapi ada satu range-nya itu bentuknya tuh gel gitu. Jadi dia di kemasannya itu adalah clear gitu, terus dalamnya tuh gel. Saya tuh seneng banget pakai itu, terutama ya itu kalau saya habis panas-panasan berenang atau ke pantai. Tapi itu tuh nggak keluar di Indonesia dan waktu saya pergi ke Amerika. Dan ternyata setelah saya lihat itu tuh sekarang udah discontinue. Jadi sedih banget sih karena saya bahkan nggak bisa nitip ke orang karena udah nggak ada lagi di pasaran. However, begitu saya menyadari bahwa sekarang ini produk-produk Korea, bahkan produk lokal juga banyak mengeluarkan aloe vera gel, that's great news for me karena sekarang dengan gampang saya bisa menemukan pengganti produk Vaseline tersebut. Nah, setelah Nature Republic mengeluarkan produk tersebut dan jadi hits di mana-mana, akhirnya mulailah ya bermunculan produk-produk serupa dari brand-brand lain di Korea muncul dan bener-bener nggak terhitung sih jumlahnya ya. Ada dari The Face Shop, ada Holika, ada dari Innisfree, terus juga ada The Siam, udah gitu ada COSRX, pokoknya bener-bener macem-macem banget. Bahkan beberapa produk atau brand lokal pun udah mengeluarkan produk yang sejenis. Nah, bedanya apa dong antara satu produk dan produk lainnya? Bedanya menurut saya sih nggak terlalu banyak ya, jadi bedanya tuh cuma di kandungan tambahan aja, karena toh mayoritas kandungannya itu lebih dari 90% bahkan ya di beberapa produk itu adalah gel lidah buaya kan. Nah, sisanya itu benar-benar tergantung masing-masing produk. Ada yang sisanya tuh ada alkoholnya, ada fragrance-nya, terus ada pengawetnya gitu. Tapi itu misalnya dia kandungannya 93%, berarti hanya 7% dari produk tersebut yang mengandung those other ingredients. Ada yang hampir semuanya itu kandungannya itu natural atau plant-based gitu. Jadi benar-benar kalau gimana cara kita milihnya tergantung preferensi kamu, tergantung juga budgetnya karena beda-beda banget harganya. Nah, saya kebetulan udah nyobain beberapa aloe vera gel ini dan pengen sharing sedikit sama kamu pendapat saya mengenai produk yang udah saya cobain. Jadi saya sekarang punya 2 produk lokal dan 2 produk dari Korea yang pengen saya kasih tahu ke kamu. Nah, saya mulai dari produk yang hits banget. Saking hitsnya, ini tuh dapat award dari para pembacanya Female Daily, yaitu Best of Beauty Awards tahun lalu ya, tahun 2016 sebagai Best Moisturizer. Produknya adalah Wardah Hydrating Aloe Vera Gel. Sebenarnya kalau misalnya kamu lihat di kemasannya produk ini ataupun kamu lihat di website yang Wardah, produk ini tuh sebenarnya ditujukan untuk badan dan juga untuk rambut, terus untuk kulit sekitar kuku gitu kan. Tapi for some reason banyak yang menggunakan produk ini tuh sebagai moisturizer atau pelembab wajah. Tapi ya nggak salah juga sih karena banyak juga terutama yang kulitnya tuh kering banget atau dehidrasi yang merasa terbantu dengan menggunakan produk Wardah Hydrating Aloe Vera Gel ini. Saya sendiri udah nyobain baik di badan maupun di wajah ya. Honestly kalau untuk di wajah buat saya terlalu lengket karena ini tuh agak susah menyerapnya kalau di kulit saya. Emang sih kita pakainya hanya sedikit aja gitu ya. Tapi setelah menyerap pun saya ngerasa kayak kulit saya tuh masih tetap sticky gitu. Dan waktu saya pakai ini di pagi hari, siangnya tuh kulit saya jadi jauh lebih berminyak dari biasanya. Sehingga saya berkesimpulan bahwa this is not for me, at least nggak untuk kulit wajah. Tapi kalau misalnya saya pakai untuk kulit badan, nah ini enak banget gitu karena memang dia melembabkan banget. Tapi ya itu ya, memang sedikit ada rasa sticky-nya itu. Jadi kalau saya sih biasanya pakai kalau saya mandi sore hari atau malam hari. Jadi untuk kayak pelembab semalaman lah gitu. Terus ini pada saat kita gunakan di kulit emang ada sensasi kayak dingin-dinginnya gitu. Bahkan saya baca di beberapa review sebagian orang ngerasa malah panas bukan dingin gitu ya. Terus ini tuh ada kandungan fragrance-nya. Jadi memang sedikit wangi ya, tapi wanginya tuh kayak agak-agak manis gitu deh. But it's not really that strong. Jadi nggak terlalu mengganggu. Dan kelebihannya lagi, Wardah ini tuh gampang banget ditemukannya kan, ada di mana-mana. Harganya saya lupa tapi sekitar 30 ribuan ya kalau nggak salah. Dan kemasannya itu dibandingin sama kemasan aloe vera gel dari Korea atau pada umumnya itu biasanya yang kayak gini kan bentuknya tuh jar gini, dia lebih praktis ya, jadi gampang dibawa-bawa dan minim kemungkinan untuk tumpah juga gitu kan, dan lebih slim aja gitu karena dia dengan tube. Yang kedua, nah ini produk yang sebenarnya agak membingungkan karena waktu pertama kali saya lihat, saya pikir ini tuh produknya The Siam. Jadi packagingnya memang hampir sama persis sama The Siam. Jadi gambar ininya, terus penempatan tulisannya, bahkan di sini ada huruf Koreanya gitu ya.
tapi ternyata bukan. Jadi kalau The Time itu di sininya kalau nggak salah ada logo brandnya. Kalau ini di belakangnya ada tulisan Beauty K Jeju Fresh Aloe Soothing Gel. Nah, jadi saya sebenarnya agak bingung dengan produk ini. Brandnya itu apa? Karena kalau misalnya kamu ngeliat di sini nggak ada brandnya gitu ya. Tapi kalau di belakang tulisannya Beauty K atau mungkin itu ya brandnya. And again, I don't know sebenarnya apakah ini tuh produk lokal atau produk Korea. Karena kalau misalnya lihat di belakangnya itu diproduksi oleh, terus tulisannya tuh tulisan Korea gitu, tapi ada nama distributornya which is perusahaan lokal gitu ya, of course. Nah, dia udah ada nomor BP POM-nya sih, berarti artinya sih udah terregistrasi ya di Badan POM Indonesia. Nah, ini juga udah dijual bebas kok. Jadi ini banyak bisa ditemukan di Guardian gitu kan. Jadi sebenarnya sih menurut saya aman-aman aja ya produknya ya. Jadi bukan produk palsu or anything, cuma sayangnya aja packagingnya tuh bikin bingung. Nah, saya udah cobain ini juga, mirip sih sebenarnya dengan Wardah. Jadi teksturnya ya gitu kan, di tekstur-tekstur gel lidah buaya gitu. Dan pada saat dipakaikan ke kulit juga ada sensasi dinginnya. Tapi dibandingkan dengan Wardah Hydrating Aloe Vera Gel, yang ini tuh baunya menurut saya paling mendekati bau aslinya lidah buaya. Karena dulu saking seringnya saya dipakaikan lidah buaya sama ibu saya, jadi saya hafal banget baunya gitu kan. Nah, ini tuh mendekati ya menurut saya, walaupun masih sedikit ada kecium kayak artificial fragrance-nya gitu. Overall, I don't see that much difference. Sama aja dipakaikan ke kulit wajah juga ini tuh lama menyerapnya kalau di kulit saya gitu ya. So I prefer to use this on my body, atau ya itu tadi misalnya di siku, terus di lutut, di tumit. Ini emang beneran bisa bikin yang pecah-pecah itu cepat lembut kembali. Kekurangannya adalah packagingnya yang super bulky, terus somehow kalau misalnya saya tutup tuh kayak saya takutnya ini tuh produknya keluar-keluar dari sini gitu, nggak kerasa terlalu solid gitu ya. Mungkin sih enggak ya, cuma for sure saya nggak akan bawa ini pergi-pergi gitu ya. Jadi ini pasti akan ditaruh di rumah aja. Ini harganya sedikit lebih mahal dari yang Wardah, yaitu sekitar 60-an ribu, hampir 70 ribu. Cuma memang kemasannya gede banget sih, dan considering kita biasanya sih pakai ini nggak perlu terlalu banyak setiap kali pemakaian, harusnya sih ini tahan lama banget. Oke, sekarang kita berlanjut ke produk Korea. Nah, ini sebenarnya produk yang dibeli sama Dara waktu dia ke Korea kemarin. Dia bilang ini tuh belinya di drugstore. Jadi di drugstore tuh banyak banget deh brand-brand Korea yang kita nggak pernah dengar sama sekali sebelumnya. Udah gitu juga mereka banyak mengeluarkan ya si aloe vera gel ini. Salah satunya adalah ini, namanya tuh Beauty Chuck Ford Natural. Nggak pernah denger kan? Sama, saya juga nggak pernah. Bahkan waktu saya googling tentang brand ini tuh saya nggak nemu sama sekali. Jadi mungkin emang either brandnya baru banget atau emang brand-brand mass gitu yang mungkin semua informasinya di internet tuh masih pakai bahasa Korea. Lucunya dibandingin yang lain, dia itu mencantumkan berapa persen kandungan aloe vera gelnya, dan di sini tulisannya Soothing and Moisturizing Aloe Vera 100% Soothing Gel. I don't know how that is possible. Karena kalau misalnya isinya ini bener-bener 100% cuma gel lidah buaya aja, artinya kan nggak pakai pengawet, nggak pakai pewangi, nggak pakai apa-apa sama sekali ya. Sementara ini tuh kayaknya sih tidak disarankan, maksudnya nggak yang harus masuk kulkas atau dia shelf life-nya cuma sebentar. Kayaknya enggak ya, karena teksturnya, wanginya, apa segala macam tuh mirip-mirip dengan produk yang lain. Dan saya juga udah coba cari kandungan ingredient listnya yang lengkap di internet dan nggak nemu sama sekali, karena itu tadi saya bilang ya, brand ini kayaknya masih sangat kecil atau sangat baru gitu kan. Biasanya kalau misalnya saya nyari ingredient list di Cost DNA, ada satu website yang isinya tuh benar-benar lengkap banget ingredient list, terutama produk-produk Korea, itu saya nggak nemu sama sekali. Jadi saya tetap nggak ngerti maksudnya aloe vera 100% itu apa. Cuma waktu saya pakai sih oke lah gitu. Maksudnya it's not a bad product. Jadi kalau misalnya kamu lihat sama aja teksturnya, nyaris identical sama punyanya si Beauty K tadi itu gitu ya. Jadi gel yang emang thick banget gitu ya. Dan sama juga kalau misalnya saya pakaiin ke kulit saya, menyerapnya tuh agak lama. Terus kalau misalnya dibandingin sama punyanya Wardah sama si Beauty K ini wanginya tuh lebih kayak wangi-wangi tisu basah gitu ya. Jadi honestly saya nggak melihat keistimewaannya produk ini sama sekali, karena nyaris nggak bisa dibedain sama ini, let's say gitu ya, dengan wangi yang menurut saya sih lebih enakan ini gitu, dan lebih gampang juga dicarinya produk yang Beauty K ini. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa mau bela-belain untuk nyari si Beauty Chuck ini, don't bother, because menurut saya kamu bisa dapetin produk yang mirip banget yang gampang dicari di Indonesia. Dari brand Beauty Chuck kita beralih ke brand yang semua orang pasti udah tahu,
tahu, yaitu Innisfree. Innisfree ini baru launch ya di Indonesia. Nah, Innisfree itu punya beberapa produk dari seri aloe vera yang berbeda-beda. Salah satunya ini yaitu Aloe Revital Soothing Gel. Jadi ini juga kemasannya tuh tube dan gede banget gitu ya. Dan ini itu bisa dipakai untuk wajah, untuk rambut, dan untuk area badan juga. Innisfree itu punya juga aloe vera yang untuk sleeping pack. Nah, itu juga banyak banget fansnya. Jadi model-modelnya lebih kayak gini gitu ya. Tapi dipakein sebagai sleeping pack. Jadi kamu pakai setelah kamu pakai skincare malam hari, kamu pakein si aloe vera gel itu, kamu tinggal tidur, bangun-bangun. Katanya sih, saya belum pernah nyobain, kulit kamu tuh akan kerasa lebih segar dan juga lebih kenyal. By the way, sebenarnya salah satu fungsi dari atau kegunaan dari aloe vera gel yang manapun itu juga bisa dijadiin sleeping pack juga sih. Tapi kalau emang kamu pengen nyobain sleeping pack khususnya si Innisfree itu, cobain aja karena saya denger-denger reviewnya tuh bagus. Saya sendiri juga kepengen nyobain. Nah, yang produk ini katanya mengandung 93% aloe vera gel dari Jeju Island. Nah, dibandingin sama produk yang tadi saya udah mention, Innisfree Aloe Revital Soothing Gel ini juga yang teksturnya tuh paling cair. Nggak cair banget, tapi nggak juga sejeli produk-produk yang lainnya. Dan saya suka banget honestly karena dia tuh ada efek coolingnya itu, soothingnya juga dapet, tapi without that stickiness gitu. Jadi it doesn't sit on top of my skin. It sinks in fast, jadi cepat banget menyerapnya, tapi ya udahannya tuh lembab gitu. Sama ya, jadi ini tuh juga bisa dipakai di wajah, di badan, di kaki, di tumit, terus udah gitu di rambut, di kuku, pokoknya dimanapun area kulit kamu yang emang membutuhkan tambahan kelembapan. Dan ini juga berguna banget kalau misalnya kamu pengen maskeran rambut dengan lidah buaya, karena ini teksturnya nggak terlalu thick gitu ya dan cepat menyerap. It's not going to weigh down your hair gitu, nggak akan memberatkan rambut kamu gitu. Jadi abis kamu diemin sebentar aja, abis itu kamu keramasin, rambutnya sih harusnya bisa kelihatan lebih sehat dan lebih halus gitu. Tanpa kamu harus capek-capek nyari tanaman lidah buayanya dan juga ngerok lidah buayanya langsung gitu ya. Walaupun kalau misalnya kamu ada ya di rumah kamu sih, please feel free. Of course the natural form is still the best. Yang saya sukanya lagi dari produknya Innisfree ini, dia itu tidak mengandung mineral oil, dia nggak mengandung pewarna, dia nggak mengandung fragrance juga. Jadi memang kandungannya kebanyakan sih memang kandungan yang plant based atau yang natural. Innisfree Aloe Revital Soothing Gel ini kamu bisa dapetin di toko-tokonya Innisfree di Jakarta, kalau saya nggak salah adanya di Central Park sama Senayan City. Harganya 100.000, emang paling mahal dibandingin yang lain, cuma ini gede banget ya. Jadi ini tuh 330 ml, udah gitu kemasannya juga tube, lebih enak untuk dibawa-bawa, dan saya yakin banget ini bakalan tahan lama banget sih. Itu aja review dari produk-produk aloe vera gel yang udah saya cobain. Dari review brand lain yang saya baca, kayaknya kurang lebih tuh sama-sama aja gitu ya, nggak ada yang bener-bener beda dari yang lain atau yang menonjol banget gitu. So more or less menurut saya dengan saya nyobain 4 produk ini udah bisa kasih kesimpulan lah ya mengenai aloe vera ini, which is kesimpulan saya adalah kalau kamu emang ya itu tadi sering panas-panasan, atau misalnya kamu kulitnya pecah-pecah, atau kulitnya super kering atau dehidrasi, menurut saya sih kamu akan suka pakai aloe vera gel ini. Tapi kalau misalnya kamu kulitnya berminyak banget atau misalnya jerawatan, menurut saya hati-hati ya, kamu cobainnya jangan tiap hari pakai, mungkin 1 kali dulu kamu cobain, terus kamu lihat reaksi kulit kamu seperti apa. But still, kalau misalnya kamu mau simpen satu aja produk aloe vera ini di rumah untuk ya itu tadi ya, kebutuhan yang sekali-sekali itu gitu ya, misalnya kayak habis panas-panasan atau misalnya ada kena panas sedikit gitu, I think that's still a good idea. Kalau kamu pengen baca-baca review dari produk aloe vera gel dari brand lain, bisa dilihat di apps-nya Female Daily. Kamu udah download apa belum? Kalau belum, langsung meluncur ke App Store atau ke Google Play Store untuk download ya. Kalau misalnya kamu udah pernah nyobain salah satu dari produk ini atau produk aloe vera gel yang lainnya, please share your experience in the comment box below. Okay everyone, thank you for watching. I will see you at the next video. Bye!